Oke, ini dia sahabat super, ini perjalanan kita yang kemarin yang menuju ke arah ini ya, ke arah waktu kita jalan ke pantai ya, ke Kota Korut. Jadi ada beberapa yang ini juga tidak kita dokumen semua ya, hanya sebagian saja ya, hanya satu atau dua saja. Ini posisinya kita jalannya itu subuh ya. Ini waktu menunjukkan 4.38 ke setengah 5 kurang lebih subuh. Nah ini posisinya masih di Jawa Barat ya, ini masih di Kota Bandungnya menuju ke arah Pantai Santolonya. Nah kali ini agak panjang untuk durasinya, dan ini tidak semua ya, karena posisinya juga berjam-jam ya, masa kita mau upload berjam-jam tidak mungkin juga, jadi kita ambil cuplikan beberapa saja. Jadi kita potong-potong dari Kota Bandung menuju Santolonya atau Kota Garut, bukan kota ya, di pantainya ya, di pesisir. Jadi lewat via Rancabuaya, jadi jalan pesisir atau jalan sisi laut ya. Nanti juga terlihat juga ya di area pesisir, jalan pesisir itu di sisi laut banget, bahkan laut pun terlihat. Oke, mohon maaf juga suara agak sedikit berisik karena situasi di untuk suara di perjalanan kita hilangin, kita kasih sedikit saja. Area di kita sedang memang ada kegiatan, jadi agak sedikit berisik, mohon maaf juga. Nah ini sudah memasuki di area, ini area mana ini? Ini menuju ke arah Pangalengan ya, atau mungkin di area Ciwidey ya, karena kita kayaknya lewat Ciwidey ya. Ya Kopo Ciwidey. Lanjut ke area Pangalengan. Ciwidey sama Pangalengan sama nggak sih? Saya juga lupa guys. Intinya ini via Pangalengan, tapi pas posisi di Pangalengnya nggak kita ambil videonya karena jalannya agak sedikit kurang bagus ya, atau mungkin gimana ya, tambal-tambalan dan agak sedikit kurang mulus begitu ya, jadi belum ada perbaikan kayaknya. Kalau ini jalannya masih masuk mulus, ini segini masih bagus. Jadi dari Poaki nyampe tengah hari ya, sampai jam 10-an baru sampai, setengah 11 malah. Tuh dari gelap sampai ini juga udah mulai terang ya. Nanti kita sambung ke tengah harinya aja deh, biar nggak terlalu panjang lebar untuk durasinya. Oh ya, kemarin itu ada yang bertanya ini voltmeter menggunakan ada 2 buah, apakah akinya 2 begitu, ada pertanyaan sih. Sebenarnya nanya juga udah berkali-kali. Ini aki kita sendiri memakai 1 di odong-odong kita, tidak 2, hanya 1. Hanya saja voltmeter ada 2, bukan 2 sebenarnya, kita pakai 3. Ini yang 2 yang terlihat. Ada juga nih yang di dashboard speedometer ada 1 buah yang tidak terlihat. Bukan ini terlihat 2 bukan berarti pakai aki 2. Ini keterangannya itu setiap voltmeter bahkan menyerupai, bahkan satu merek pun
hasilnya pun berbeda. Jadi itu dipengaruhi dari faktor elektroniknya ya, yang di voltmeter itu sendiri. Jadi kan banyak sekali tuh pertanyaan, udah full wave tapi angkanya kok 14,1 misalnya, ada yang 14, ada yang 14,2, ada yang 14,4, beda-beda setiap motor. Itu emang betul, hasilnya berbeda, emang betul. Bahkan ini pun dari satu aki pun ini juga berbeda dari ketiganya, itu hasilnya beda. Nah itu dia ya, jadi tidak selalu menjadi patokan kalau full wave itu apakah hasilnya 14,4 misalnya, ya belum tentu juga. Kadang ada yang 14,6 atau yang 14,8 menyentuh. Kalau dibilang apakah normal, ya normal banget. Yang penting tidak menunjukkan 18 volt 20 volt ke sana. Nah itu namanya ngeblong atau ngeplos atau overvolt gitu ya. Nah ini kita sambung posisi udah siang, dari tadi jam 5 kita sambung jam setengah 10 siang. Nah ini ya waktunya terlihat agak sedikit samar, itu yang warna biru di bagian paling bawah 9.33 ya baca kitanya. Langsung kita sambung jam 9.33 atau setengah 10 siang. Nah ini posisinya langsung di jalan pesisir Rancabuaya menuju Santolo. Jalannya cukup mulus dan bagus, sih, jalannya cukup enak. Jadi tidak ada lubang ya. Paling kalau ada lubang paling ya satu, mungkin di titiknya belah mana nggak tahu juga. Tapi untuk kalau ada pertanyaan apakah jalannya mulus, bagus, kita jawabnya bagus dan mulus seperti ini. Ini di sebelah kanan kita sebenarnya udah laut ya. Nanti juga di depan terlihat ada di titik mana sangat terlihat jelas. Oke, di lain kesempatan kita akan coba jalan lagi dengan ini judulnya perjalanan kali ya, bukan ini ya. Kan kemarin juga ada pertanyaan, ini pakai lampu 2 buah di odong-odong kita atau di Supra tua, apakah akinya tidak tekor? Banyak sekali yang tanya begitu. Saat ini belum pernah merasakan tekor, masih normal aja. Mungkin besok akan kita kasih apa ya namanya, kita upload video lagi untuk perjalanan yang lain. Dan kita coba dari, ya mungkin kita coba 10 jam atau mungkin 11 jam atau bahkan 12 jam kita coba. Tekor gak sih kalau dipakai 12 jam? Kalau dipakai 12 jam, 8 jam gak tekor, harusnya ya emang gak tekor begitu ya. Soalnya kalau posisi pemakaian lampu sangat besar dan tidak seimbang dengan pasokan listrik yang menuju ke akinya, itu biasanya kita melihat 1 jam atau 2 jam itu biasanya sudah ketahuan, sudah tekor. Bahkan di voltmeter pun bisa terbaca dia turun, semakin turun walaupun motor berjalan. Nah begitu ya. Kalau tadi kita lihat hanya saja posisi petangnya cuma 1 jam untuk voltmeter normal, tapi kita coba lagi dengan waktu yang lebih lama, 10 jam. Besok-besok saya mau coba keluar ini ya, keluar kota. Keluar kota. Iyalah keluar kota ya, dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Kita akan coba. Nah, ini kita dokumen dari sampai ke tempat tujuan ya, dari start sampai finish. Nah itu ya, yang di depan itu laut ya, udah terlihat mungkin yang bisa melihatnya. Nah itu di depan udah laut, pantai, dan ombaknya juga terlihat ya. Nah ini jalan memang benar-benar di sisi laut, pemandangannya cukup bagus, sisi pantai. Saya sendiri cukup suka.
Jalannya tidak berliku tapi berliku ringan, tidak seperti yang lika-liku sangat berat sekali ya. Kemarin sempat ada cuplikannya yang jalan berliku-liku, tapi bukan di area sini. Untuk sisi lautnya atau jalan sisi laut ini cukup mulus dan tidak berliku tajam. Paling belok ya belok normal sih, belok sedikit. Jadi tidak belok-belok banget seperti di area ini ya, yang Gunung Gelap ya, orang lain nyebutnya ya, atau mungkin di mana ya. Kalau dari Pamengpeuk mau ke Garut itu Gunung Gelap sih nyebutnya, atau mungkin di area Cikajang gitu ya. Cikajang ke sana ke dalam yang di kebun-kebun teh, nah itu lika-liku banget itu. Tapi kalau udah terbiasa sih enak-enak aja sih, dinikmatin perjalanan begitu ya. Hanya saja biasanya kalau posisi jalan berlubang ya itu yang menakutkan ya. Kurang bagus kalau jalan berlubang atau bergelombang. Kalau gelombangnya berat ya berbahaya juga sebenarnya. Apalagi kalau terlalu kencang sangat berbahaya. Jadi memang harus pelan. Oke, ini kayaknya sudah masuk lokasi ini ya, lokasi Cikelet, atau ya area masuk Cikelet ini ya. Hanya saja ini memang posisi jalan pesisir laut. Untuk Cikelet sendirinya emang agak di sebelah kiri gitu ya, di lokasinya agak ke dalam, tapi masih sama, lewat jalan ini juga sama. Nah, ini lewat jembatan nih kemarin nih. Sempat kita berhenti dulu nih di jembatan. Nah, ini berhenti dulu nih kalau nggak salah nih. Istirahat dulu sebentar. Nah, berhenti dulu nih. Nah, ini posisinya laut terlihat banget ya. Hanya saja tidak kita sambung di handphone. Ini hanya berhenti sebentar. Dan akhirnya jalan lagi, langsung kita sambung jalan.
Nah ini dia untuk sahabat super dokumen kita udah, nah ini udah di depan, ini pintu bukan pintu ya, ini Alfamart sebelah kiri, cuman udah mencapai menuju pintu masuk dari Pantai Santolonya ada di Garut. Nah ini pintu masuk udah sangat dekat. Nah ini kita mencoba masuk. Nah ini pintu masuknya ya. Nah ini dia. Tadi Alfamart kita belok kanan karena dari Ciklet ya, arahnya belok kanan. Kalau dari Kota Garut ya sebaliknya belok kiri. Jadi posisi kita masuk, jadi ada tarif ya. Tarifnya itu dihitungnya per motor ya, bukan per kepala ya. Jadi setiap motor ada tarif retribusi. Nah ini dia pintu masuknya ya. Nah ini pintu masuknya seperti ini. Ini menuju ke Pantai Santolo. Kita berhenti dulu karena harus ada retribusi ya, atau ada administrasi untuk masuk gitu ya. Ini yang emang harus ada ya. Jadi waktu kemarin biasanya 15.000 per motor, cuman dia bilang iya lagi naik, lagi apa sih ya, dia bilang lagi naik dan jadi 20 aja gitu ya. Mungkin lewat waktu turun lagi mungkin. Intinya ada retribusi langsung kita masuk, kecuali warga sekitar ya. Kalau warga sekitar udah biasa, beda lagi ya ceritanya, karena kita dari luar kota retribusi wajib. Per motornya itu 20.000. Nah ini langsung menuju ke arah penginapan. Nah selanjutnya udah menikmati panas dan lihat air laut, karena posisinya sangat panas banget ya. Jadi agak sore ya harusnya ya, sekitar jam 2 jam 3. Nah itu biasanya matahari tertutup awan, nggak begitu panas menterang. Ini masih cerah banget. Posisi awannya juga ini ya, langitnya sangat cerah sekali dan berawan sangat sedikit, kecuali agak sorean jam 2 jam 3 dia agak adem, biasanya tertutup awan dia. Oke sekian, terima kasih. Jumpa lagi di dokumen kita, di dokumen perjalanan kita perjalanan di mana aja. Ini hanya bagian dari dokumen aja, mungkin untuk keperluan lain mungkin. Oke sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat super semua. Mudah-mudahan kita sukses selalu, sabar dan maju terus, berusaha terus. Amin.